Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Muda Andre Saleh. Kita sebagai orang Kristen sering memegang sebuah kalimat yang menjadi sebuah kekuatan ataupun juga senjata untuk kita bisa membentengi diri kita ataupun juga kita bisa melindungi atau membentengi kehidupan sesama orang-orang Kristen. Kalimat itu adalah jangan menghakimi. Saudara-saudara, ada seorang Bapak gereja mula-mula yang bernama Tertullianus. Dia pernah berkata bahwa kitab suci adalah properti gereja. Apa maksud daripada kalimat tersebut? Maksudnya adalah Alkitab adalah harta atau bagian yang tidak terpisahkan dari gereja. Berarti senjata utama di dalam pelayanan sebuah gereja adalah memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya menyimak ada sebuah khotbah dari Ibu Henny Kristianus yang cukup viral, saudara, dan itu banyak dimuat di media sosial, Facebook, WhatsApp, Story, dan juga beberapa media sosial yang cukup viral, dan ada banyak orang yang menggunakan khotbah tersebut yang merasa bahwa khotbah itu sangat luar biasa memberkati dan mereka membagikannya. Tapi ketika saya menyimak khotbah tersebut, saudara, hati saya merasa bahwa saya perlu mengkomentari atau memberikan masukan atau kritisi terhadap khotbah tersebut. Karena saudara, ada seorang teolog atau seorang penulis buku hermeneutika atau buku tentang penafsiran Alkitab, dia berkata bahwa dasar daripada penerapan adalah interpretasi, di mana ketika seseorang salah menafsirkan kitab suci, maka itu akan berdampak kepada perilakunya ataupun juga perilaku orang lain. Jadi saudara, betapa luar biasanya khotbah ketika kita menyampaikannya dan juga ketika orang mendengarnya dan meresponnya di dalam kehidupan mereka. Untuk lebih lengkapnya, saudara bisa menyaksikan video khotbah daripada Ibu Henny Kristianus yang berjudul Jangan Menghakimi. Matius 7 ayat 1 bilang gini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dari zaman Yesus sudah ada geng gosip. Kemanapun Yesus pergi selalu diikuti komentator, provokator, yaitu orang-orang Farisi, para ahli Taurat, orang Saduki yang mengikuti bukan untuk belajar tapi untuk menghajar. Sama dengan beberapa orang yang follow Instagram hamba-hamba Tuhan, bukan untuk belajar tapi untuk menghajar. Mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi bukan untuk belajar firman, tetapi untuk mencari kesalahan Yesus, menghakimi Yesus, dan melemparkan isu-isu untuk memprovokasi, untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan ketika mereka bertanya, bukan karena mereka ingin mengerti, tapi mereka bertanya karena ingin menjebak Yesus. Yohanes 8 ayat yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat keenam, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu contoh perikop Alkitab yang menceritakan bagaimana para provokator, komentator, orang-orang yang mengikuti Yesus bukan untuk belajar tapi untuk menghajar, para ahli Taurat, orang Farisi yang sengaja mencobai Yesus dengan melemparkan pertanyaan di depan orang banyak. Menarik bagaimana Yesus meresponi para followers toksik yang datang mengikuti dia bukan untuk belajar tapi untuk menghajar, untuk mencari kesalahan Yesus. Yesus bersikap cuek saja, seperti pepatah yang berkata, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita perlu belajar dari respon Yesus terhadap omongan-omongan negatif yang orang lemparkan kepada kita, termasuk di sosial media. Jangan pusingin omongan orang yang negatif. Jalan terus, berkarya terus. Jangan mau terjebak dalam sakit hati, apalagi sampai membalas tingkah laku mereka, apalagi menghakimi mereka, karena kemudian kita akan jadi sama seperti mereka. Saudara, puji Tuhan kita telah mendengarkan
khotbah daripada Ibu Heni Kristianus. Khotbah ini kurang lebih tidak sampai 10 menit, tapi ada bagian penting yang di depan yang saya ingin menanggapi, bukan karena Ibu Heni Kristianus menyampaikan dengan salah, tapi saya rasa kurang lengkap disampaikannya, sehingga ada beberapa orang yang mengambil khotbah tersebut untuk menjadi benteng, menjadi tameng, ataupun juga menjadi doktrin dalam kehidupan mereka, sehingga jangan sampai ini menjadi sebuah firman Tuhan yang bukan mengubahkan kehidupan mereka menuju kepada arah yang lebih baik, tapi justru menjerumuskan mereka kepada dosa dan akhirnya mereka bisa binasa. Nah, saudara-saudara, kata menghakimi dalam konteks ayat yang disampaikan dalam Matius 7 ayat 1 berasal dari bahasa Yunani yang bunyinya adalah krinete. Nah, saudara, krinete artinya adalah menilai atau menganggap, menyatakan atau memutuskan sesuatu atau seseorang sebagai pihak yang salah. Nah, Yesus menyampaikan ini, saudara, dengan maksud supaya kita jangan sampai menilai, menganggap, menyatakan atau memutuskan seseorang atau sesuatu hal yang berakibat bahwa orang itu adalah mutlak salah. Tapi justru penghakiman yang Alkitab catat adalah mendatangkan kebaikan. Karena, saudara, ketika kita tidak menghakimi atau melakukan tugas kita sebagai hamba Tuhan, orang percaya, maka pasti kita akan melakukan 3 hal, ataupun kita pasti akan terlibat di dalam 3 hal. Yang pertama adalah kita tidak peduli dengan orang yang melakukan dosa, sehingga orang tersebut akan terus hidup terus-menerus, saudara, di dalam dosa mereka. Dan yang kedua adalah kedisiplinan di dalam gereja tidak ada. Karena ketika seorang pelayan, seorang hamba Tuhan melakukan kesalahan dan dia tidak ditegur atau dihakimi sesuai dengan Alkitab, maka pasti sikap atau disiplin gereja tidak akan berjalan. Dan ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah kita dipanggil, saudara, untuk menegur orang-orang yang melakukan kejahatan, sehingga mereka boleh bertobat dari kejahatan mereka dan mereka boleh memperoleh surga dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti Nabi Yeskiel ketika dia dipanggil menjadi penjaga di Israel, firman Tuhan berkata kepadanya, kalau firman Tuhan datang kepadamu dan engkau harus menyampaikan kepada orang jahat supaya dia berbalik dari kejahatannya, dan dia berbalik, maka orang itu akan menerima keselamatan dan juga engkau tidak akan dituntut. Tapi ketika engkau melihat orang jahat dan engkau tidak memperingatkan dia, maka ketika dia mati dan dia tidak memiliki surga, maka engkau yang harus mempertanggungjawabkannya. Nah, saudara-saudara, kita harus belajar bahwa ketika kita menafsirkan Alkitab atau kita menyampaikan sebuah kebenaran, kita harus konsep dengan sebaik mungkin. Minimal, saudara, tidak melenceng dari apa yang disampaikan oleh konteks yang kita khotbahkan. Nah, saya ingin menambahkan supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Heni Kristianus menjadi lebih lengkap dan orang-orang juga yang menonton atau mendengarkan khotbah tersebut tidak salah menafsirkan, supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi karena kita diberkati dengan pelayanan-pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama saya catat, saudara, apa yang dimaksud oleh Yesus, janganlah menghakimi, karena engkau memiliki balok di matamu, ya, tapi engkau melihat bahwa ada selumbar di dalam mata seseorang. Nah, ini sesuatu yang penting, saudara, karena jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita lebih baik sementara orang lain tidak baik, atau kita yang suci sementara orang lain yang berdosa. Yang pertama saya mencatat, saudara, maksud dari perkataan Yesus tersebut adalah kita jangan menghakimi dengan tidak memberi kesempatan untuk orang tersebut memperbaiki diri. Saudara, perhatikan, ketika kita melihat orang berbuat dosa, berbuat salah, contohnya dia dalam perselingkuhan, apakah kita membiarkan dia terus-menerus untuk hidup di dalam kesalahan tersebut atau dosa tersebut?
Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita pasti akan menegurnya atau kita pasti akan menasihatinya supaya dia memperbaiki dirinya. Nah, ketika kita, saudara, menghakimi dengan tidak memberikan kesempatan kepada orang itu untuk memperbaiki diri, maka otomatis kita sudah menjadi hakimnya. Sementara Alkitab berkata bahwa satu-satunya hakim adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya coba lihat firman Tuhan, saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, ada seorang wanita, saudara, yang kedapatan berzina, dan dia dibawa oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, untuk diperhadapkan kepada Yesus. Dan mereka berkata, Musa dalam hukumnya berkata bahwa orang atau wanita seperti demikian harus dirajam sampai mati. Ketika Yesus mendengarkan perkataan mereka, maka Yesus menunduk, saudara, dan sambil menulis ke tanah. Ibu ini berkata bahwa Yesus cuek dengan perkataan mereka. Sebenarnya tidak. Yesus sedang mendengarkan atau sedang memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka bisa membenarkan diri mereka. Dan ketika, saudara, mereka bertanya terus-menerus, maka Yesus bangkit, saudara, dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan terlebih dahulu melempari wanita ini dengan batu. Setelah itu Yesus kembali membungkuk dan menuliskan sebuah tulisan ke tanah yang kita catat, kita tidak tahu apa yang Yesus tuliskan. Tapi ketika Yesus bangun, saudara, maka dia melihat bahwa satu persatu dari mereka sudah pergi. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata kepada wanita yang berzina itu, aku tidak akan menghukum engkau, tapi mulai hari ini pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya anugerah Allah ada dan juga keadilan ada yang Yesus berikan. Ketika wanita ini berbuat dosa, harusnya dihukum, tapi anugerah Allah membebaskan dia. Tapi peringatan daripada Yesus bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya ketika wanita ini berbuat dosa, maka keadilan Allah akan jalan. Berarti Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi, tapi ingat bahwa Allah kita juga Allah yang adil. Ketika seseorang melakukan dosa terus-menerus, Allah tidak mungkin memberi kesempatan untuk kita mempermainkan dirinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, firman Tuhan juga dalam Yakobus pasal 4 ayat 12 berkata, saya baca buat saudara, Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Artinya, saudara, kita belajar bahwa satu-satunya hakim adalah Tuhan Yesus Kristus. Penghakiman yang Yesus berikan, saudara, justru memperbaiki diri daripada wanita yang berzina. Tugas kita adalah ketika kita melihat seseorang berdosa atau bersalah, ayo kita menasihati, menegur sebagai tindakan menghakimi, bukan untuk menjatuhkan dia, tapi kita memperbaiki kehidupannya. Dan yang kedua, saudara, maksud daripada Yesus adalah jangan kita menghakimi dengan tidak memiliki tujuan memperbaiki yang keliru atau yang salah. Satu kebenaran firman Tuhan, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Saya bacakan buat saudara. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara perhatikan, Apolos adalah seorang yang pandai sekali dalam kitab suci. Dia adalah lulusan dari Alexandria di Mesir, di mana orang-orang Yahudi di sana dan juga perpustakaan besar ada di sana.
dia belajar, dia sangat mahir dalam mempelajari kitab suci Perjanjian Lama. Tapi saudara perhatikan, dia hanya cukup mengetahui baptisan Yohanes. Padahal saudara, Roh Kudus telah dicurahkan sehingga orang-orang bukan saja mengalami yang namanya baptisan air, tapi mereka pun juga mengalami baptisan Roh Kudus. Maka Priscilla dan Aquila, sahabat dari Paulus, mendengar dia bahwa orang ini bersemangat menyampaikan kebenaran, tapi dia terbatas atau pengetahuan dia belum sampai bahwa Allah sudah bekerja dan membaptis orang dengan baptisan Roh Kudus. Maka apa yang mereka lakukan saudara? Mereka menghakimi dia. Tapi penghakiman yang mereka berikan saudara bukan untuk membuat dia dipermalukan, tapi penghakiman yang mereka buat adalah supaya saudara dia bisa memperbaiki sesuatu yang keliru, ataupun juga memperbaiki sesuatu yang terbatas yang dia tidak tahu. Nah, ini saudara penghakiman yang diizinkan oleh Alkitab. Bukan berarti ketika kita mendengarkan orang berkhotbah dengan salah ataupun juga menyampaikan kebenaran yang terbatas, kita hanya diam saja. Justru seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita diam, maka kita tidak peduli dengan orang lain, ataupun juga sikap disiplin gereja tidak ada, ataupun juga saudara kita tidak sadar bahwa panggilan kita adalah memberitakan kebenaran. Nah, Priscilla dan Aquila saudara, mereka sungguh-sungguh menjadi pasangan yang menjadi berkat bagi Apolos. Dan firman Tuhan mencatat saudara, Apolos dikirim ke Akaya, yakni di Korintus. Dia menjadi berkat yang besar bagi orang-orang di sana karena dia mendapatkan nasihat, masukan saudara dari Priscilla dan Aquila, dan hidupnya boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di Korintus. Nah, ini penghakiman kedua yang Alkitab catat untuk kita lakukan. Sementara yang ketiga saudara adalah kita melihat bahwa menghakimi dengan tidak menganggap orang itu adalah musuh kita, tapi kita menghakimi, kita menganggap bahwa orang itu adalah saudara kita. Matius pasalnya yang ke-18, saya bacakan buat saudara. Matius pasalnya yang ke-18 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Saudara perhatikan, ketika saudara kita seiman, keluarga kita, orang-orang Kristen yang melakukan pelanggaran atau mungkin dia jatuh dalam dosa, maka tugas kita adalah menegur dia secara 4 mata. Nah, teguran yang Yesus maksudkan, penghakiman yang Yesus maksudkan adalah seperti demikian. Di mana saudara ketika kita menghakimi, kita tidak menghakimi bahwa orang itu adalah orang yang bersalah atau musuh kita, tapi dia adalah saudara kita. Kita menyampaikan kesalahannya secara 4 mata. Tapi kalau dia tidak mendengarkan, maka kita bawa lagi orang-orang yang mungkin bisa menjadi saksi. Ketika dia tidak mau mendengarkan lagi, maka kita menyampaikan kesalahannya kepada jemaat. Dan ketika saudara dia juga tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, maka kita menganggap bahwa orang itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Artinya saudara, tugas kita menghakimi adalah kita harus menganggap orang tersebut sebagai saudara. Ketika kita menganggap dia sebagai saudara, maka pasti kita akan menegur dia dengan lemah lembut, kita akan memanggil dia sehingga dia bisa menerima kebenaran. Dan saya yakin kalau dia orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, pasti dia akan sadar, dia akan bertobat, dan dia akan berbalik dari kehidupan yang salah yang telah dia alami. Contohnya adalah Daud. Ketika Daud mengambil Batseba, dia sampai bersetubuh, dia bersinah, maka dia merasa bahwa kehidupannya aman. Tapi Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk berkata sebuah perumpamaan, dan ketika dia mendengar, dia marah. Nabi Nathan berkata, orang tersebut adalah kamu. Ketika Daud mendengarkan teguran Tuhan, Daud langsung merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia minta ampun kepada Tuhan. Bahkan dalam sebuah mazmurnya dia berkata bahwa Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku.
Bahkan dia menuliskan dalam Mazmur 32, dia tidak tenang, dia tidak sehat, dia tidak ada damai sejahtera kebahagiaan karena dia menyimpan dosanya. Tapi ketika dia menyampaikan dosanya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh merasakan kelegaan dan kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, kita pun juga seperti demikian. Ketika kita melakukan kesalahan, izinkanlah orang-orang untuk datang untuk menasihati kita, membuka diri kita, supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena ketika kita menutup dosa kita, maka bukanlah kebahagiaan, damai sejahtera yang kita alami. Justru kita akan dituduh terus-menerus, bahkan kita akan punya hati nurani yang tidak akan damai karena kita menutupi dosa dan kesalahan kita. Bahkan Paulus berkata, saudara, dalam 1 Korintus 4, saya mencatat, saudara bisa perhatikan firman Tuhan, 1 Korintus 4 ayat 14-17. Paulus menasihati saudara dengan sangat keras kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya 14 sampai ayatnya yang ke-17. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku, yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu. Saudara perhatikan kalimat itu. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Artinya saudara, teguran kepada jemaat itu penting. Sebagai hamba Tuhan, dia menegur, menghakimi dengan cara yang baik karena dia menganggap bahwa jemaat adalah domba-dombanya ataupun juga anak-anaknya. Nah, ini sesuatu yang alkitabiah. Jadi tidak selamanya ketika kita mendengarkan khotbah tentang jangan menghakimi, maka kita tidak memberikan sesuatu sumbangsi kepada orang yang berdosa. Justru kita harus memberikan supaya orang itu bisa memperbaiki dirinya dan akhirnya dia dipulihkan, bahkan dia tambah dipakai, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kemudian juga saudara, 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-9 sampai 13. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Saudara perhatikan, berarti menghakimi orang Kristen atau jemaat Tuhan itu sesuatu yang alkitabiah. Tujuannya supaya apa? Mereka jangan sama dengan dunia ini. Ayat yang ke-13, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Bahkan Paulus berkata, kalau orang yang tidak mau mendengarkan teguran, yang tidak mau bertobat, maka usirlah dari tengah-tengah kalian. Berarti saudara, gereja perlu keras saudara untuk memberitakan tentang kebenaran. Dan ketika orang salah, jangan saudara dan saya berdiam, tapi kita harus memberikan penghakiman. Dan penghakiman yang kita berikan saudara bukan untuk membuat dia jauh dari Tuhan, tapi justru untuk dia dekat kembali dengan Tuhan dan hidupnya bisa diperbaiki kembali bersama dengan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang alkitabiah, karena saya yakin bahwa apa yang dimaksud oleh Yesus tidak mungkin bertabrakan dengan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Alkitab saling menopang satu dengan yang lain dan tidak pernah bertentangan. Kemudian ayat terakhir saudara, 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 9a. Ayat terakhir yang saya akan bagikan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Saudara perhatikan, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Paulus ulang kedua kali.
Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak ada seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Maksud dari tulisan Paulus adalah orang-orang hamba Tuhan, penatua yang ada di Korintus, mereka takut saudara untuk memberitakan kebenaran. Mereka tidak mau mengurus jemaat-jemaat yang hidup dalam berbagai macam dosa yang ada di Korintus pada waktu itu. Paulus berkata dengan keras, masakan kalian menyuruh orang-orang untuk menghakimi sesama orang percaya yang ada di Korintus? Justru kalian sebagai orang-orang benar, sebagai pemimpin, harus memberikan pencerahan supaya mereka bisa berbalik. Ini sesuatu yang luar biasa yang Paulus sampaikan supaya saya dan saudara bisa belajar sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara-saudara seiman. Jangan takut saudara untuk bisa memberikan masukan, pendapat, kritikan yang membangun saudara-saudaramu ketika mereka melakukan kesalahan. Dan kita pun juga yang melakukan kesalahan, kita harus sebagai orang-orang benar, kita harus rendah hati, kita harus buka diri supaya kita bisa terima kebenaran. Karena kita berkata, kalau orang saudara tidak mau mendengarkan nasihat, teguran, maka satu saat dia tidak akan bisa diperbaiki lagi. Hati-hati saudara, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus memberikan diri kita untuk menerima masukan, firman Tuhan, teguran supaya memperbaiki kehidupan kita. Dan kita juga yang merasa bahwa kita benar, kita harus menghakimi saudara sesuai dengan yang Alkitab maksudkan. Yang pertama saudara, menghakimi untuk memperbaiki diri. Dan yang kedua adalah menghakimi supaya untuk memperbaiki yang keliru atau yang belum diketahui atau yang terbatas. Dan yang ketiga adalah menghakimi karena kita menganggap orang tersebut adalah saudara kita. Saya berdoa supaya kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara yang menyaksikan khotbah dari Ibu Eni Kristianus, mungkin singkat, kurang dijelaskan dengan lebih detail, tapi saya ingin memberikan sedikit tanggapan supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, sehingga saudara tidak menganggap bahwa Alkitab mencatat bahwa hal menghakimi adalah hal yang mutlak yang tidak boleh orang-orang Kristen melakukan penghakiman. Tapi justru Alkitab mendukung supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya bisa berbalik kepada Tuhan ketika melakukan dosa dan kesalahan, karena lewat firman Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan dan sesama saudara seiman yang memberikan nasihat, teguran, dan juga hal-hal yang baik untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.